Puji Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan membangun kehidupan kita. Mari kita langsung saja ya baca ayatnya dalam Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 31 di ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28, saudara ya. Saya akan baca di ayat 27, lalu sama-sama kita akan baca di ayat yang ke-28-nya ya. Yeremia 31 ayat 27 saya baca begini kata firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. 28-nya sama-sama kita baca, 1, 2, dan 3. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau saya boleh berkata fair, berkata jujur apa adanya, saya sendiri gembala hamba Tuhan ketika baca ayat ini, ya jujur saja saya juga sempat bingung gitu. Bingungnya di mana? Karena di ayat 28 saya tertarik dan bikin bingung di ayat 28. Dikatakan begini, saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan khusus ayat 28. Dikatakan begini, maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk, dikatakan apa? Mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Perhatikan kata-kata mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, yang terakhir mencelakakan. Bikin bingung kan saudara ya? Kok Tuhan dikatakan berjaga-jaga untuk melakukan ini atas kehidupan kita umatnya? Tuhan dikatakan mencabut, merobohkan, bikin runtuh, binasa, bahkan mencelakakan. Dari kata-kata kalimat yang saya barusan baca, saya sampaikan sama saudara, terdengar di telinga kita, gak ada yang sedap gitu ya. Gak ada yang indah, dari kata-kata ini gak ada yang menyenangkan, kita dengar, kita bacanya gak enak. Tetapi di kalimat berikutnya dikatakan begini, demikianlah juga aku, kata Tuhan, akan berjaga-jaga. Apa yang dia lakukan? Atas mereka, atas umatnya, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Aneh kan? Kalau bagian yang terakhir, menanam, membangun, kita suka, kita senang. Tapi kenapa ada dua hal yang Tuhan lakukan, kerjakan atas kehidupan kita umatnya? Dia menghancurkan, dia mencabut sampai ke akar-akarnya, dia robohkan, bruk, roboh semuanya sampai tak tersisa bangunannya. Bahkan dikatakan sepertinya dia melukai, mencelakakan kehidupan umatnya. Gak nyaman kita dengarnya, gak enak banget. Kok Tuhan gitu sih? Kayaknya bingung ya kita, susah dipahami. Tuhan ini kok aneh sih? Makanya supaya gak merasa aneh, gak merasa bingung, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya coba sodorkan sama saudara dalam rangka saya mau menjelaskan dalam ayat Yeremia 37 khususnya 28 yang bikin bingung ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan begini, coba lihat, Anda lihat screen di layar saudara ya. Pertanyaannya begini, pernahkah saudara memandang Tuhan, melihat Tuhan, menilai Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak berbelas kasihan, tidak peduli sama kita? Kok seenaknya dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita? Saya ulang pertanyaannya, pernahkah saudara menilai, memandang Tuhan sebagai pribadi yang tidak berbelas kasihan? Kok tega gitu loh Tuhan sama kita?
Kok enggak peduli gitu? Kok enggak kasihan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara? Saya mau tanya, pernah enggak saudara lihat Tuhan memperlakukan hidupmu seperti itu? Kok Tuhan jahat ya? Kira-kira begitu loh. Kok Tuhan kejam ya sama saya? Kok Tuhan enggak peduli ya? Saya mau tanya, Anda boleh jawab lewat chatting di channel YouTube GSP di Jombang. Pernah tidak Anda menilai, sempat memandang, sempat menilai Tuhan, kok Tuhan kayak gini ya, kejam sama saya ya. Kok Tuhan tidak peduli ya. Anda gini loh saudara ya, kadang-kala kita merasakan seperti ini. Kita doa, kok Tuhan seperti gak jawab. Pernah gak ngalami seperti itu? Anda memandang Tuhan, kok kayak gini ya Tuhan sama saya. Sorry ya saya katakan, kalau Anda mulai menjawab, dan di antara jawaban Anda berkata, tidak pernah pendeta. Tuhan tidak pernah saya menilai, melihat dalam kehidupan saya tidak ada belas kasihan. Saya tidak pernah kok melihat Tuhan tidak peduli sama hidup saya. Sorry to say, saya katakan, kalau ada di antara saudara menjawab mengatakan, tidak ada, Tuhan tidak pernah kok melakukan, tidak peduli. Rasanya kejam, rasanya memperlakukan saya itu tidak ada kasih, nggak pernah kok. Tuhan itu selalu baik kok dalam hidup saya. Sorry kalau saya katakan, saya meragukan, saya ragu dengan jawaban Anda. Apa alasannya? Sederhana. Saya percaya bahwa pada dasarnya setiap kita itu memahami, meyakini dan mengerti Tuhan kita itu baik. Semua kita ngerti. Tuhan kita itu teramat baik dalam hidup kita. Kita tahu dia manis sama kita. Dia setia, dia penuh kasih sayang, dia maha pengampun. Dia Tuhan yang selalu menolong, selalu ada untuk kita. Dia gembala kita yang korbankan nyawanya buat kita. Semuanya kita ngerti dan tahu itu. Tapi saya mau beritahu, kita paham semua dia baik, dia setia, dia penuh kasih sayang. Tetapi gini loh, ketika dalam realita hidup ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan segala macam kebaikannya, kasih sayangnya, kesetiaannya, kepeduliannya sama kita, tangannya gak pernah ditarik dari kita. Tapi ketika dalam realita hidup keseharian, kita berjalan bersama dengan Tuhan, ikut Tuhan, saudara, ikut jejaknya. Pada satu titik, pada satu masa, pada satu momen kita merasakan, kok Tuhan gak peduli ya. Kita kena masalah, kita hadapi tantangan, kita hadapi namanya keterpurukan, kejatuhan, mungkin dalam ekonomi. Kita merasakan badan kita ngerasa sakit, atau macam-macam. Selalu kita ngalami momen itu dalam hidup kita. Ada masa, ada titik, tek, kita stagnasi. Kerjaan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita mengalami sesuatu yang tidak senang buat daging kita. Kok kayak gini saya ngalami? Lalu Anda mulai berdoa di titik itu. Di momen Anda terpuruk, Anda minta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tolong saudara. Ya, Ada teriak-teriak minta tolong. Tuhan tidak peduli sepertinya sama saudara. Ya, lalu Anda mulai merasa gini. Kok gini ya Tuhan? Nah, dalam situasi yang saya sebutkan seperti inilah, tidak sedikit orang Kristen, bahkan banyak orang Kristen, lalu dia mulai melepaskan imannya dari Tuhan. Dia mulai melepaskan, tergoda dia, lepaskan kepercayaannya pada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Bye-bye Tuhan, aku tidak lagi percaya kepadamu. Orang tergoda, lepaskan iman dari Tuhan. Kenapa? Oh Tuhan rasanya gak peduli ya. Tuhan kok tidak ada belas kasihan. Katanya hidup, pendeta khotbah, katanya Tuhan itu tangannya, perbuatannya ajaib. Kok saya ngalami seperti ini? Tidak sedikit, bahkan banyak orang Kristen tergoda, lepaskan iman, lepaskan kepercayaannya kepada Yesus. Makanya dari awal saya katakan sorry kalau Anda mengatakan bahwa oh enggak pernah kok saya memandang melihat Tuhan kayak seperti itu dalam kehidupan saya. Oh dia baik selalu. Saya mengatakan sesuatu yang seimbang sebetulnya. Seringkali kita mendengar khotbah tentang berkat. Ya puji Tuhan, saya percaya dia sumber berkat. Tapi saya menyatakan sebuah realita yang nyata dalam hidup ini. Dalam rangka kita ikut Tuhan,
ada satu momen, satu titik kita mengalami keterpurukan. Kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita minta tolong, Tuhan tidak tolong-tolong. Seperti dia nggak peduli, bahkan bahasa ekstrimnya, sorry ya saya pakai kata apa adanya supaya kita ingat dan sadar. Kok Tuhan kejam sih, kok Tuhan gini sih. Makanya orang tergoda, tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, murtad dari Tuhan karena urusan yang satu ini. Saya rasa hampir semua kita, termasuk saya tentunya yang menyampaikan sama saudara, pernah ngalami titik seperti ini. Tuhan tolong saya berikan jalan keluar, gak dibuka-buka tuh jalan. Kita lihat orang lain ditolong, kok saya tidak? Ada orang tergoda mulai tinggalkan Tuhan. Nah, kalau kembali kepada ayat tadi, dari pertanyaan ini saya berharap Anda mulai memahami sesuatu. Kenapa pendeta Tuhan perlakukan saya seperti itu? Lihat ayat tadi yang saya bacakan tadi. Lihat sekali lagi ya. Yeremia 31 ayat 28. Saya baca ulang nih buat setiap Anda, buat setiap kita tentunya. Maka seperti tadinya aku, ini kata Tuhan, berjaga-jaga atas mereka, atas umatnya. Apa yang dia lakukan? Untuk mencabut, sengaja dicabut. Untuk apa lagi? Merobohkan, untuk meruntuhkan. Lalu dikatakan dan membinasakan dan mencelakakan. Kadang kita ngalami titik momen seperti ini. Sengaja Tuhan bikin kita seperti itu. Rasanya dicelakakan, diruntuhkan semua yang kita sudah bangun. Sudah nyaman kok dibikin runtuh. Kadang kita ngalami seperti itu. Bahkan sesuatu yang kita sudah bangun kokoh dicabut sama Tuhan sampai seakar-akarnya. Dirobohkan sampai roboh semua. Seperti bangunan rata semua. Aneh kan? Kok Tuhan bikin gini ya sama saya? Roboh betul total loh saudara. Tujuannya apa? Kalimat terakhir. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka. Untuk apa yang dia lakukan? Membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Dicabut, dirobohkan, diruntuhkan total. Kenapa? Tuhan mau tanam satu bangunan yang baru. Tuhan mau bangun kita. Makanya dibikin rontok dulu semuanya. Kalau orang Kristen tidak ngerti ayat ini, dia akan bingung. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ikut Yesus tidak paham ini, kita akan bimbang dan ragu. Oh saya ngalami gini ya. Tergodalah orang lepaskan imannya dari Tuhan karena tidak paham ini. Caranya Tuhan bekerja. Kadang siapapun bisa ngalami seperti ini. Tuhan izinkan dicabut, dirobohkan, diruntuhkan. Terkesan kok bikin celaka Tuhan. Terkesan begitu. Kok melukai Tuhan. Dibikin roboh semuanya. Ternyata Tuhan punya maksud. Percayalah segala yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan mau bangun kehidupan kita menjadi sebuah bangunan yang baru. Sehingga bangunan yang lama sama sekali tidak kelihatan. Yang saya maksud bangunan itu adalah kehidupan kita secara rohani. Ya, yang berdampak juga kepada jasmani. Coba Anda lihat gambar ini berikutnya. Tuhan bukan mau merenovasi, tapi mau membangun. Saya kasih gambaran. Anda pernah merenovasi rumah kah? Renovasi itu apa sih? Tuhan mau membangun loh, bukan renovasi. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang anti renovasi. Dengar ya saudara ya, Tuhan itu anti renovasi. Dia nggak pernah renovasi kita. Tuhan itu mau bangun hidup kita menjadi bangunan yang serba baru. Sampai bangunan yang lama nggak kelihatan. Renovasi kan beda. Boleh-boleh saja kita renovasi rumah, itu haknya kita. Tapi renovasi sama membangun itu kan beda. Renovasi rumah itu artinya tambal sulam, ada yang disisakan, ada yang ditinggalkan temboknya, ada yang dipertahankan. Oh ini jangan dirobohkan gitu. Ada sayang, ada ceritanya, ini janganlah sayang gitu. Bikin sekat jangan deh gitu. Renovasi rumah itu enggak semua dirobohkan. Seperti tambal sulam ditambah, ada yang disisakan, ada yang ditinggalkan, ada yang dipertahankan. Nah Tuhan
memperlakukan kita itu bukan direnovasi, dia anti renovasi. Tuhan mau kita betul-betul menjadi manusia yang betul-betul baru. 2 Korintus 5:17. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Untuk menjadikan kita manusia baru. Kita bukan direnovasi tapi dibangun jadi baru. Makanya pantasan dirobohkan semuanya, diruntuhkan semuanya. Nggak ada sisa, nggak ada yang dipertahankan, nggak ada tambal sulam, nggak ada yang ditinggalkan. Baru semua Tuhan bangun sampai fondasinya dicabut seakar-akarnya. Makanya ada kata dicabut, itu menyakitkan loh. Itu menyakitkan, kok sampai dicabut ke akarnya. Yang nggak ngerti akan tergoda, bisa murtad dia. Jadi Tuhan itu bukan merenovasi, Tuhan membangun. Makanya saya katakan, coba lihat gambar berikutnya. Tuhan tidak mengenal istilah renovasi. Di Alkitab tidak ada renovasi. Tuhan hanya mengenal satu kata, membangun hidup kita. Ditanam, dibangun, jadi bangunan yang baru. Makanya jangan kaget saudara ya. Kadang-kadang kita alami satu peristiwa yang tidak menyenangkan kita. Tuhan tujuannya begini, mau dibangun kita jadi bangunan baru. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan itu tidak suka atau anti renovasi? Memang dia maunya membangun, kenapa gitu anti renovasi? Jawabannya ada pada Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba perhatikan ayat ini. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan garis bawah stressing merah yang saya kasih kepada saudara. Menjadi saksiku. Roh Kudus dikatakan tinggal dalam hidup kita. Itu punya tujuan. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, Tuhan punya permintaan. Supaya kita menjadi saksinya. Menjadi saksi. Sorry saya katakan, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan. Ketika membaca ayat ini itu salah membacanya. Atau lebih tepat salah mengartikan, mendefinisikan Kisah 1 ayat 8. Salah mengambil artinya. Seringkali orang berkata mengartikan Kisah 1 ayat 8. Oh Tuhan ingin saya menyaksikannya. Ya, menjadi saksi dengan bersaksi itu beda. Tuhan ingin saya itu bersaksi kepada banyak orang. Tuhan gak suruh, Tuhan gak minta kita bersaksi. Tuhan yang minta sama kita menjadi saksi. Tujuan Roh Kudus diberikan tinggal dalam hidup kita. Bukan tujuannya supaya kita sekedar hanya bersaksi kepada banyak orang. Yang Tuhan minta adalah menjadi saksi. Ini esensi yang ada dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bukan bersaksi. Bukan berarti saya anti bersaksi, lo tidak. Bersaksilah boleh, tapi yang Tuhan minta sebetulnya hidup kita menjadi saksi. Apa sih bedanya bersaksi dengan menjadi saksi? Sederhananya begini saya artikan. Bersaksi itu hanya sekedar berbicara sebatas verbal. Hanya ngomong Tuhan itu baik loh, Tuhan luar biasa, Tuhan itu menolong hidupku, tapi kita cuma ngomong. Sementara orang tidak melihat Tuhan mengubah hidup kita. Kita cuma bisa bicara Tuhan tuh luar biasa loh. Aku ditolong sama Tuhan. Tapi orang gak lihat perubahan apapun dalam hidup kita. Sehingga jangan-jangan orang mulai berkata begini. Orang itu lebih bisa ngomong tentang Yesus luar biasa. Mengubah hidupnya. Padahal hidupku itu lebih baik daripada hidupnya dia. Kelakuanku itu lebih baik daripada kelakuannya dia. Mulutnya dia kayak gitu. Bersaksi itu cuman jago ngomong, cuman verbal, pakai kata-kata. Tapi hidup kita nggak ngalami pribadinya. Menjadi saksi itu berbicara tentang perubahan hidup. Bersaksilah silakan. Tapi dibarengi dengan apa? Hidup kita sudah ngalami pribadinya. Kita bukan cuma mengenal Tuhan, tapi pengenalan kita memang mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Sehingga orang gak bisa menyangkal bahwa Yesus itu memang luar biasa, bekerja, mengubahkan, menolong kehidupan kita. Kita ngalami kuasanya itu yang mengubahkan kita.
Sehingga ketika kita berkata, Yesusku luar biasa, memang orang melihat Yesus luar biasa, bekerja, mengubahkan, menolong setiap kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang bisa menyangkal, iya aku percaya memang Yesus luar biasa. Orang itu hidupnya diubah sama Tuhan gitu. Jadi kenapa Yesus Tuhan saya katakan anti renovasi? Dia tidak kenal kata renovasi, tambal sulam, ada yang disisakan kehidupan lama, ditinggalkan. Dia anti renovasi, dia maunya membangun baru kehidupan kita. Makanya lihat gambar ini, jadi Roh Kudus tujuannya tinggal dalam hidup kita. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, lihat gambar ini, bukan untuk merenovasi hidup kita. Renovasi ingat tambal sulam, ada yang disisakan. Maunya kita kan begitu kan, hobinya kita renovasikan. Oh saya sayang hidup lama saya yang satu ini. Padahal hobi yang satu ini Tuhan tidak suka. Ya, kemaksiatan. Atau hobi-hobi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saya nggak jabarkan sama saudara karena waktu terbatas. Anda ngertilah. Yang berkenan, yang tidak berkenan. Yang baik di mata Tuhan, ini nggak baik di mata Tuhan. Cintailah yang dicintai Tuhan. Bencilah yang dibenci Tuhan. Anda tahu kan yang dibenci Tuhan, jangan disisakan. Kadang kita bertahan sih, saudara ya, tidak mau. Udah puluhan tahun ikut Yesus, puluhan tahun jadi Kristen. Aduh, hidup kita cuma tambal sulam, renovasi, masih ada hidup yang nempel, hidup yang lama, hobi-hobi yang lama, mulut cara ngomong yang lama, kelakuan-kelakuan sebelum bertobat masih ada tertinggal di hidup kita. Sehingga orang gak ngerti bedanya, ini orang dunia atau orang gereja. Orang Kristen apa orang dunia, bingung dia. Sering kalau kita mulai bersaksi, Yesus hebat loh. Orang gak lihat kehebatan Yesus dari hidupmu. Cuman mulut kita saja yang hebat bicara di depan mata orang. Tapi orang tidak melihat kehebatan, keluar biasaan Tuhan. Bekerja, membangun, mengubahkan hidup kita. Kenapa? Ya kitanya suka renovasi. Gak rela diruntuhkan sama Tuhan. Gak rela dibongkar, dihancurkan sama Tuhan. Jangan Tuhan, kita mempertahankan tambal sulam hidup lama kita. Makanya kadang-kadang Tuhan sengaja bikin roboh kita, diruntuhkan kita, supaya kita sadar, oh Tuhan mau bangun kita jadi bangunan baru. Jadi saya ulang, lihat gambar ini sekali lagi. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Kisah 1 ayat 8, bukan untuk merenovasi hidup kita, tapi untuk mengobat total hidup kita. New totally, total baru, fresh new baru. Ada satu ayat yang meneguhkan Kisah 1 ayat 8. Dia bukan mau renovasi loh. Tidak kenal renovasi. Tuhan mau ubah kita jadi baru. Ada satu ayat yang meneguhkan Kisah 1 ayat 8. Ayat itu dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Saya baca ya, ayat ini perhatikan baik-baik. Ingat saja kata Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ingat keadaan kita sebelum bertobat ketika Tuhan panggil kita. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak. Bodoh kita saudara, maaf kata-kata saya. Tidak ada yang bijak kita. Suka nyakiti hati Tuhan, ya kan? Seperti itulah kita lah kira-kira. Ini hidup lama kita dulu. Tidak banyak yang berpengaruh, biasa aja kita. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Perhatikan 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Kita dulu itu orang yang hina, kata Alkitab, sebelum bertobat diambil sama Tuhan. Hina bagi dunia, tetapi kita dipilih Allah. Dipilih Allah, diambil sama Allah. Bahkan apa itu tidak berarti. Hidupmu dulu tidak ada artinya di mata Tuhan sebetulnya. Di mata dunia pun tidak ada artinya. Tapi Tuhan masih mau ambil kita ya. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jujur saja saya secara pribadi ya,
setiap kali baca ayat ini, saya itu berkaca-kaca lah saudara ya. Karena kalau saya melihat ayat ini seperti menggambarkan hidup saya di masa lalu saya dulu gitu. Ya, seperti sampah hidup kita, hidup saya gitu ya. Tapi Tuhan mau pungut. Jadi satu kali saya pernah ingat, saya pelayanan di luar kota, di Surabaya tepatnya. Ketika mau firman, lagi menyembah, itu saya nangis. Saya ingat ayat ini. Tiba-tiba Tuhan itu ingatkan, Roh Kudus ingatkan satu kalimat begini. Tuhan itu bukan sekedar jadi bapak kita. Tapi Tuhan itu seperti apa ya, pemulung. Mungutin yang kotor-kotor, yang hina-hina, yang sampah-sampah. Ketika saya mau khotbah di depan, diingatkan kata-kata itu. Tuhan itu bukan hanya bapa bagimu, tapi kayak pemulung bagimu. Saya nangis. Karena seperti itulah kehidupan saya dulu, kehidupan Anda dulu. Hidupnya kotor, hidupnya hina kayak sampah, itu penuh dosa. Tapi Tuhan ambil kita loh, Tuhan pungut kita, Tuhan mau angkat, Tuhan mau pilih. Untuk apa? Diobahkan. Sehingga kita dipakai, dikatakan Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pandai, mengalahkan orang terpandang di segala macam. Sampai orang heran. Kalau orang yang tahu masa remaja muda saya dulu, ya sekarang masih muda. Tapi ketika masa-masa SMA gitu ya. Orang yang teman saya kenal, itu akan bingung lihat saya sekarang. Kok gak percaya gitu, kok kamu jadi pendeta gitu. Bahkan beberapa teman di YouTube itu pernah chatting sama saya, Pangling, ini Yohanes teman saya dulu kah? Saya pernah khotbah hari Minggu di gereja, sempat baca chatting seorang teman saya yang ada di Cijantung, Jakarta. Berkata, ini Yohanes teman saya dulu kah? Karena teman saya juga jadi pendeta masalahnya. Dia kaget, saya juga jadi pendeta. Teman saya dulu kah? Karena dia mikir gak mungkin jadi pendeta, itu di masa lalu. Nah kadangkala orang itu sampai pangling gitu, kok berubah total. Nah Tuhan itu mau bangun kita. Nah tapi seringkali kita nggak mau. Makanya seringkali muncul satu titik, satu momen. Tuhan sengaja robohkan kita. Supaya kita sadar, Tuhan itu mau ubah hidup kita. Makanya jangan pertahankan hidup lama. Kalau kita pertahankan, percayalah gini, Tuhan izinkan satu titik, sengaja diruntuhkan, dirobohkan. Tuhan mau bangun kita jadi kehidupan yang baru. Hidup yang baru seperti apa? Singkatnya begini, lihat gambar ini. Ulat menjadi kupu-kupu itu bukan renovasi, bukan tambal sulam, itu betul-betul baru total, new, totally. Jalannya beda, beda kan ulat sama kupu-kupu jalannya. Ulat itu jalannya mengerikan, lambat. Kupu-kupu terbang loh jalannya. Cara hidupnya beda, ulat sama kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengharum, menghisap sari madu yang harum dari bunga-bunga. Ulat beda, cuman makan daun. Cara hidup beda, cara jalan hidupnya pun beda. Sudah beda total. Ulat menjijikkan, yang hina orang jijik, sekarang jadi kupu-kupu yang indah, berubah loh. Seperti itulah hidup kita, Tuhan mau ubah. Jangan pertahankan hidup lama. Kalau ada pertahankan, dirobohkan nanti sampai ke akar-akarnya. Saya teringat satu ayat ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Coba cek dulu tolong multimedia. Saya cuma ingat saja ini ayat tiba-tiba. 1 Petrus 5 ayat 10, tolong dicek. Ya ini maksud saya betul. Saya baca ya, perhatikan ayat ini indah ya. Dan Allah dikatakan sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, ini cara Tuhan. Dia akan melengkapi kita, meneguhkan semakin teguh, menguatkan semakin jadi kuat, dan mengokohkan tambah kokoh kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kadang Tuhan izinkan, ini yang saya pertanyaan dari awal tadi. Kadang kita merasa gini, kok Tuhan gini ya, saya minta tolong, kok Tuhan tidak peduli. Saya minta Tuhan kasih jalan keluar, kok tetap buntu. Kadang kita merasa kok gini ya Tuhan. Tidak sedikit orang tergoda. Lepaskan iman. Enggak Tuhan-Tuhanan. Enggak usah doa-doaan. Enggak usah sembahyang lagi. Luntur imannya. Kenapa? Enggak ada jawaban. Ada mesti sadar ya. Kadang Tuhan izinkan kita sengaja dituntun. Seperti Daud berkata,
Sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kadang Tuhan bawa kita dituntun sengaja dibawa kepada lembah penderitaan, lembah kekelaman. Tapi ayat ini berkata, justru setelah kita mengalami penderitaan yang seketika lamanya, mengalami lembah kekelaman, rasanya dihancurkan, rasanya diruntuhkan, rasanya hidup kita dicabut eret sampai ke akarnya. Aduh, rasanya kita begitu lemah keadaan. Berdoa, Tuhan gak tolong, Tuhan gak buka jalan. Rasanya hati tidak karuan campur aduk. Aduh, gimana sih Tuhan? Aku punya iman Engkau itu baik. Aku punya iman Engkau itu luar biasa. Aku ngomong banyak orang, Engkau penolong yang sangat terbukti. Kok Tuhan tidak tolong saya? Saudara tahukah, kalau itu terjadi sama saudara, sementara Anda sudah hidup benar setia sama Tuhan, tahukah saudara, itu berarti Tuhan sedang mau bangun hidup menjadi bangunan yang baru. Tuhan mau kasih engkau satu masa depan yang lebih baru, yang lebih kokoh. Ayat ini luar biasa. Setelah kita mengalami penderitaan seketika lamanya, justru lewati penderitaan, setelah kita lewati itu, semakin dilengkapi hidup kita, semakin kuat hidup kita, semakin dikokohkan hidup kita, bahkan semakin apa di ayat ini, diteguhkan hidup kita. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa jatuhkan kita lagi. Jadi Tuhan punya tujuan, kita mau diubah jadi baru. Saya tidak tahu situasi hidup apa yang sedang Anda hadapi. Kita semua sepakat Tuhan baik. Dan memang Dia baik. Tak terbantahkan, Dia setia. Dia penuh kasih sayang. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya setiap hari atas kita. Bukan berarti kita menderita Dia tinggalkan kita. Ada, memang sengaja kita sedang diproses, diruntuhkan, seperti dihancurkan, sepertinya sengaja Tuhan bikin celaka kita. Sepertinya dalam tanda kutip, maaf saudara. Tapi Tuhan punya maksud dalam rangka apa? Kita mau dibangun jadi bangunan baru. Nanti begitu dibangun sama Tuhan bangunan baru, orang pangling. Loh, kok tiba-tiba dia ngalami seperti ini? Kok tiba-tiba cara ngomongnya beda? Kok tiba-tiba usahanya ngalami pemulihan luar biasa? Orang sampai tidak kenal. Dan disitulah orang melihat luar biasanya Tuhan, dahsyatnya Tuhan. Ini bukan sekedar verbal kata-kata, tapi kita ngalami itu kuasa. Kapan kita ngalami kuasa? Setelah kita ngalami seketika lamanya penderitaan tadi. Justru ngalami diruntuhkan, dihancurkan. Seperti dicelakai, menderita seketika lamanya. Justru kita dibangun sama Tuhan. Sampai hidup kita teguh, kuat, kokoh. Orang pangling, kata orang Jawa. Orang lihat beda, tapi disitulah mereka melihat Tuhan dahsyat, berkuasa, ajaib dalam hidup kita. Saya berdoa pagi ini, yang mulai ragu, kuatkan kembali imanmu. Yang mulai bimbang-bimbang merasa mau jatuh, mau menyalahkan Tuhan, bangkitkan percayamu. Biarlah ayat awal emas yang kita baca tadi tidak membingungkan kita. Yang tadinya mulai bimbang, kok gini ya Tuhan. Ada mulai paham hari ini. Oh, Tuhan punya tujuan. Setiap kali kita mengalami stagnasi, berseru Tuhan tolong, kok gak dibuka-buka. Berarti Tuhan punya tujuan. Anda akan dibangun sama Tuhan. Jadi satu bangunan yang lebih luar biasa. Secara fisik, tapi lebih-lebih secara rohani. Karakter kita, sifat kita. Tuhan bukan renovasi. Dibangun kehidupan kita jadi baru. Doa saya, semakin mengakar iman kita, semakin kuat iman kita, rencana Tuhan jadi atas setiap kita. Mari kita buka hati kita sama-sama berdoa.